sekarang Mas. Tahun depan juga boleh. Halo, selamat datang di podcast 11 Leading the Future Society. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita mulai pada podcast hari ini, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya perkenalkan aku Desti Tias Radita, mahasiswi D3 Perpustakaan Angkatan 2021. Nah, saat ini saya sedang bersama narasumber yang sangat luar biasa, Mas Fikri. Halo, halo. Mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu, Mas? Ya, oke. Thank you, Desi. Jadi kenalin, nama saya Mufli Dwi Fikri. Bisa dipanggil Fikri. Kebetulan sekarang aku juga CEO dari Globi ya, Iya. sebuah startup edutech. Jadi kita bidangnya tuh, bayangin kayak Tokopedia, kayak Shopee. Nah, cuman ini isinya tuh lomba-lomba, ada MUN, conference dan segala macem. Dan gak datang dari Indonesia doang, tapi dari luar negeri juga. Itu sih sekarang Iya. yang aku kerjain. Gitu. Nah, sebelumnya Mas Fikri apa kabar nih, Mas? Baik dong, Des. Kamu Wah, sendiri gimana? Baik? alhamdulillah Mantap. baik. Nah, mungkin, teman-teman ini banyak yang bertanya-tanya Hmm, kan, Mas Fikri ini siapa? Jadi Mas Fikri ini adalah alumni dari Universitas 11 Maret. betul. Dan mungkin tadi udah disebutin Mas Fikri ini adalah CEO dari Global Millennial Millennial Group yang memiliki banyak sekali prestasi. Nah, mungkin Mas Fikri bisa diceritain nih Mas, untuk teman-teman semua, pengalaman selama berkuliah di Universitas 11 Maret. Mulai dari pengalaman di jurusan hubungan internasional, kuliah di jurusan hubungan Hmm, internasional, gimana nih Mas? ya oke. Yang pertama, aku kasih revisi dulu ya. Iya. Sebenarnya Global Millennial Group tuh udah rebranding, ganti nama, Des. Oh, Jadi iya iya. Globi itu tadi yang Oh, aku iya bilang. iya. Sesimpel karena Global Millennial Group tuh panjang banget dan Iya, susah diinget kan. Jadi Globi. kita rebranding jadi Globi gitu. Iya Nah, terus habis itu balik ke pertanyaan ya soal iya kuliah ya. Ah, ini ceritanya akan sangat panjang. Cuman ketika aku kuliah, jadi aku cerita mulai dari awal dulu ya. iya. Sebenarnya jujur-jujuran aja dan pasti banyak yang kayak aku tuh nggak mau masuk UNS sebenarnya. Wah, iya, sama. UNS itu bukan di pilihan pertama aku, jujur-jujuran aja ya. Iya. Jujur aja UNS itu bukan pilihan pertama aku. Pas aku masuk kayak aduh masuk UNS lagi kan. Duh kayak aku dulu aku orang Solo. 23 Iya tahun berarti total aku udah di Solo sekarang. Bentar iya. lagi merantau. Nah, aduh Solo lagi pengennya tuh ngekos, pengennya keluar gitu. Wah, Terus ada faktornya lagi sebenarnya karena dulu waktu aku SMA, dulu kan masih zamannya SBMPTN ya. Kalau sekarang kan iya SNBT tuh namanya. Nggak iya tahu iya pasti kamu iya, ya. terbaru, update terbaru Ya ini. pokoknya ada yang terbaru gitulah. Nah, aku tuh hampir selalu di atas nih rankingnya kalau tryout gitu. Iya, Bahkan aku wah, pernah salah satu tryout nasional akbar gede gitu. Aku peringkat satu di kota Solo, di Jawa Tengah tuh aku 10 besar peringkat 8 kalau aku nggak salah. Jadi kayak oke banget. Dan itu tuh nggak sekali dua kali doang. Jadi kalau bilang oh hoki tuh enggak gitu loh berkali-kali. Terus wah, aja dong aku aiming ya tiga besar Universitas Indonesia lah, nggak usah aku sebut lah ya. iya, Oh, nah terus ya habis itu ternyata opiniku salah gitu, berubah gitu. Ketika aku pas masuk UNS 1 2 semester lah. Nah, ketika ketika di situ tuh dalam pikiran aku tuh adalah oke nih, emang gue masuk UNS nih, yang iya notabene-nya kita 10 besar aja kadang-kadang gitu kan, tergantung yang ranking gitu. iya iya. Nah, cuman terfasilitasi dengan baik sebenarnya di UNS ternyata. Jadi aku pikir bahwa oke gue masuk UNS ya, aku masuk UNS, tapi aku harus punya daya saing yang global lah atau minimal nasional Mmm, gitu. Nah, akhirnya aku lumayan ambisius tuh ikut macam-macam kompetisi. Paling sering adalah MUN, Model United Nations itu tuh wow, simulasi yang baby lah, mainannya lumayan anak HI walaupun nggak cuma buat anak HI ya. iya Terus iya. habis itu ada debate competition, speech competitions, aku nulis jurnal juga, nulis esai dan segala macam lah, banyak hal gitu. Nah, itu terus fasilitasi dengan baik. Kenapa? Karena di UNS itu terus aku habis itu dapet tuh di UNS tuh pendanaannya gila-gilaan gitu. Wow, Kayak kayak aku ikut lomba, itu tuh didanain registrasinya, transportasinya, akomodasinya, kalau menang masih dapat award kayak wow wow, jual sekali gitu. Nah, berarti universitas-universitas tetangga tuh yang di Depok, yang di Bandung, yang di Surabaya gitu-gitu kan. Atau yang bahkan di Jogja itu yang tetangga sama kita yang punya mantu kayak gitu kan. Oh, mereka tuh nggak didanain sebesar itu gitu. wow, So I feel glad gitu kan. I feel blessed banget lah buat
buat masuk di UNS. Nah, Wow. karena ada itu, terus akhirnya aku manfaatin banget. Aku ingat banget tuh dulu waktu kuliah, hampir sebulan sekali, mungkin sebulan tuh bisa 2 kali, minimal sebulan sekali aku selalu keluar kota gitu, buat Untuk lomba gitu. lomba-lomba, betul, ke Bandung, mana wah udah happy-happy banget lah di sana. Terus singkat cerita, eee, itu semester 2 semester 3 terus di 2018 aku ngediriin komunitas kan hampir jadi UKM namanya UNS Champion Club. Nah, itu tuh Mmm, juga ada karena kan aku nge-benchmarking dari yang universitas-universitas yang lain ya, iya itu tuh iya. udah ada, di kita belum ada, akhirnya aku bikin itu, kayak gitu-gitu. Nah, puncaknya itu di 2019 sebenarnya. Jadi, terus habis itu aku ke Paris, terus, ya alhamdulillah menang, Menang, juara 2 ya, outstanding delegates di Paris International MUN, itu 2019. Nah, keren ini. itu posternya dipajang di FISIP kayaknya hampir 2 tahun kayaknya. Karena emang jarang banget ya anak ini setahu aku ya, mungkin aku bisa salah, tapi setahu aku kayak jarang banget anak UNS atau bahkan anak, FISIP itu, menang lomba di levelnya itu adalah Internasional. internasional yang di Eropa gitu. Wow, Banyak-banyak di Malaysia, Thailand gitu, Jepang lah mentok-mentok gitu. Terus biasanya grup dan ini individual gitu. Dan itu akademis. Buat anak saya akademis kan. Terus jadi ya udah itu abis itu dari sana kesempatannya kebuka banyak banget lah. Aku sering diundang jadi speaker dan segala macam sampai di titik ini. So pada intinya adalah UNS itu yang membentuk aku sih dari awal. Jadi pengalaman kuliahnya itu. Terus habis itu pengalaman kuliah di dalamnya malah biasa aja, aku nggak punya perbandingan sama tempat lain ya, cuman menurut mhm, aku yang nggak ada yang, very special banget yang, wah jadi ini banget gitu. Karena ya balik lagi ya, menurut aku kuliah itu emang balik lagi ke diri kamu. Ketika kamu mau kebebasan, iya kamu akan dapat itu. Kamu mau main-main, mau apa ya bisa aja iya dilakuin. Nah, buktinya aku juga bisa toh, kalau aku memilih untuk, wah aku mau ikut, aku lebih produktif, mau ngembangin, aku want to be something, ya I can get it gitu. Dan UNS itu kasih kesempatan itu sih. wah, berarti UNS keren banget ya, Kak. Betul sekali. Jadi, walaupun nih kita nggak kuliah di kampus impian kita, tapi, kita bisa mem-branding diri di kampus kita sekarang gitu. Betul 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 Penting banget betul, betul berarti. betul. Jadi emang UNS itu harus diakuin ya, data data mengatakan lah ini bukan sesuatu yang aku jelek-jelekin atau apa, datanya Iya, udah jelas emang kita tuh bukan bukan top top number 3, one. top 5 aja kita kadang-kadang Iya, masuknya gitu kan, top 10 kadang-kadang gitu. Tapi di balik itu semua tuh kita not that bad gitu loh. Kita bukan kampus yang nggak keurus atau kampus yang kayak gimana gitu. Jadi semester 1, 2 tuh aku masih, wah aku harus pindah nih ke kampus yang sebelah iya. gitu kan. Atau aku malah pengen ke luar negeri sekalian pada waktu itu gitu kan. Tapi Wow, ternyata wah nggak deh, setelah tahu di UNS very facilitate dan aku tahu karena aku habis itu sering ngobrol sama anak-anak yang dari Depok, yang dari Jogja, tahu lah ya kampus itu iya lah ya. iya. Nah, oh ternyata oh mereka tidak terfasilitasi sebaik di UNS gitu. So, ya udahlah kenapa gua harus pindah gitu aja sih. Iya, jadi Gitu. UNS juga sangat mengapresiasi, sangat Betul. memfasilitasi Betul, setuju mahasiswanya. banget. Buat yang mau ikut lomba, berkompetisi, keren sekali nih Apalagi UNS. sama PTNBH kan. Kalau nggak salah PTNBH lebih ini lagi deh, Iya, lebih lebih ini. lebih jor-joran lagi gitu. Nah, itu tadi kan, udah pengalaman kuliah di Hmm, UNS nih, Mas. Nah, ya. mungkin, selama Mas Fikri kuliah itu ikut organisasi apa aja gitu, Mas? Mungkin bisa diceritain? Oh, oke. Yang pertama, di tahun pertama itu tuh aku ikut Himatex. Himatex itu himpunan ya, Iya iya. himpunan. Terus tahun kedua yang aku cerita tadi di 2018. Oh sorry, aku di tahun pertama itu ikut lumayan banyak organisasi sih. Kayak ada Himatex, ISEC, terus aku ikut apa lagi ya? Terus banyak lah aku sering ikut volunteer PKKMB. Terus di FISIP kadang-kadang ngikut kalau ada acara macem-macem Iya iya. gitu, sering-sering ikut lah. Terus habis itu semester 2 menurut aku tuh ini kalau prinsip aku ya semester 1, 2 itu tahun pertama tuh pencarian jati diri. Oh aku ngeliatin nih aku suka di mana dan segala macam. Tahun berikutnya semester 3, 4 aku harus achieve something gitu. Kalau fokus di satu maksimal Bidang 2 aja nggak organisasi tapi pegang jabatan penting, itu prinsip aku. Akhirnya yang aku cerita tadi di 2018 aku bareng kakak kelas aku, kakak kelas kita namanya Mas Rio, angkatan 16 apa angkatan 17. Terus kita ngediriin UNS MUN Club itu. Kita ngewadahin
Mahasiswa. mahasiswa UNS buat yang mau suka MUN gitu. Karena pada waktu itu udah banyak dan gak cuma anak HI doang, ada anak hukum, ada anak sastra Inggris, macam-macam. Kita coba wadahin. Dulu kan masih mencak-mencak, masih Iya. sendiri-sendiri. Kita wadahin jadi satu, jadi ada tempat kumpulnya, nanti kita bisa latihan bareng dan seterusnya gitu. Dan akhirnya ya impact-nya sampai sekarang organisasinya masih berjalan. Waktu tahunku ada international delegations, kita bikin satu acara yang internasional namanya 11 Maret MUN. Pas di tahunku tuh ada orang dari Turki, ada tuh orang dari Amerika, dari India gitu. Kita bisa Wow, ngelakuin itu gitu. keren. Itu sih. Nah, mungkin dari Mas Fikri ada tips nih buat teman-teman Hmm, kalau mau ikut berkompetisi kan kadang ya Mas ini, ya. kalau kita mau ikut kompetisi itu kayak ada ragu gitu, ikut Hmm, nggak ya, ikut nggak hmm, ya, hmm. nanti kalau kalah gimana ya, terus nanti prosedurnya gimana ya, kayak gitu. Nah, mungkin Mas Fikri ada tips sendiri buat teman-teman biar nggak takut lagi buat ikut kompetisi-kompetisi gitu, Mas? Ya. Yang pertama adalah pede aja dulu gitu kan. Ya, Karena kadang orang tuh salah ngertiin, wah aku ikut kompetisi harus menang. Enggak. Tapi you must enjoy the process gitu. Soalnya aku oke. juga sering bilang ya, kalau kamu ikut katakanlah lomba debat 10 kali, tapi kamu nggak pernah menang sama sekali, berarti kamu nggak belajar. Itu dua hal yang berbeda ya. Ya, Takut kalah sama nggak pernah belajar itu dua hal yang berbeda. Jadi nggak apa-apa loh sekali dua kali kalah. Aku juga pada waktu itu nggak langsung menang. Nih, bocoran dikit. ya, Jadi di HI dulu di jurusan aku di hubungan internasional, kita tuh ada MUN-nya juga. iya. Ospek jurusan kita MUN. Wow, Literally kita MUN gitu kan. Satu itu internal, satu angkatan doang. Dan itu dilombain kan ya, lomba-lombaan ala-ala Osdur lah. Tahu kan? iya, iya. Cuman tetap tetap akademis, tetap oke lah. Tapi levelnya pasti nggak setinggi kalau yang bener kan. Iya. Kalah gue nggak dapat apa-apa. Seriusan. Aku kalah agak kalah aku sama teman-teman aku. Tingkat ini ya Mas, masih tingkat Tingkat fakultas, tingkat jurusan. jurusan lagi, jurusan satu angkatan lagi. Cuman ya habis itu berkembang kan. Habis aku tuh merasa aku kayak, oh aku nikmatin nih. Nikmatin Oh, prosesnya ya gitu. nikmatin nih, oh aku suka nih di dalamnya. Akhirnya aku belajar kan. Mulailah aku belajar sama kakak tingkatku, tanya nih, oh kenapa kalah? Kurangnya di mana? Oh, aku tuh harus ngapain sih? Gitu-gitu kan. Belajar, tahu, terus oh cobain sekali dua kali, oh kalah kalah terus habis tapi selalu belajar gitu kan. Nemuin mentor di sana, terus baru deh internasional aja menang gitu kan. Wah, Jadi juara satuku tuh orang Israel, duanya aku orang Indo, ketiganya itu orang Jerman yang menang gitu kan. Jadi kayak ya bisa lah iya. bersaing gitu kan. It's all about the process. Itu satu. Jadi kayak jangan takut kalah, jangan pede aja dulu gitu kayak ya udah gitu kan. Terus yang kedua adalah tapi belajar gitu. Kalau lu kalah tuh lu belajar gitu. Jangan jangan cuman kayak ya udah kalah ya udah pulang balik. Tapi belajar Mhm, kalahnya tuh kenapa? evaluasi dulu Iya, ya, Mas? kenapa mereka menang? Oh, aku tuh harus apa? Oh, persiapan lu kurang gimana? Tiga, bisa serius gitu. Bener-bener serius gitu. Nah, menurut aku hidup itu tuh cuman maksimal memilih dua di antara tiga. Iya. Yang pertama adalah pencapaian, achievement. Kedua adalah sosial. Ketiga adalah istirahat. Kalian tuh nggak bisa, oh achievement kalian tinggi gitu ya, oh menang lomba internasional, IPK tinggi, kumlot, segala macam, temennya juga banyak, oh di sana pagi nongkrong sama ini, siang nongkrong sama ini, tapi setidaknya cukup itu udah 1 banding 10.000 kasus lah. Nih ya, kalau ditanya terus pas zaman kuliah, apa yang aku korbanin sosial. Jadi aku istirahatnya cukup, tapi achievementnya lumayan oke. Jadi makan siang, kalau yang lain tuh pada makan siang, wah bareng kemana gitu kan. Kalau Iya, kita iya, kalau iya. kita kuliah kan kuliah jam 8 sampai jam 10 baru kuliah lagi jam 2 jam 3 gitu Iya, kan. Nah, terus main orang-orang tuh sama anak-anak ini tuh gitu. suka sambil makan siang oh main kemana, ke mall gitu-gitu kan. Nah, aku tuh enggak gitu kayak temen aku dikit banget bisa dihitung jari lah. Zaman kuliah ya. Kalau sekarang aku milih ngorbanin istirahat. Cuman waktu zaman kuliah tuh wah dikit banget temen aku. Mmm, Kayak satu dua doang lah yang emang teman-teman bener-bener deket aja. Makan siang tuh ya udah aku milih ke kafe atau numpang di kosnya temen aku terus kayak aku yang ngerjain belajar latihan gitu tuh ngerjain tugas malamnya tuh aku latihan gitu gitu loh dan itu setiap hari aku ngelakuin itu kayak jadi emang tapi emang karena passion juga ya suka ngelakuin itu. Nah, jadi poin kedua adalah totalitas gitu. Nggak mungkin kalian kalian jangan ngelihatnya doang kayak, "Oh, Mas Fikri enak nih, wah dibiayain kampus, wah segala macam, keluar negeri menang." Wah, tidak semudah itu Bro perjalanannya. Wah, ada banyak prosesnya sekali ya gitu. berdarah-darahnya. Aku diajakin kan, "Fik, ayo main." gitu. "Ah, bentar ah, gua harus nyelesain ini, gua harus ini." Karena gua targeting juga, aku targeting juga. Oh, eh, hari ini nyelesain apa, hari ini nyelesain apa gitu. Ada targetingnya juga. Itu yang harus dilakuin. Empat, yang paling penting temuin mentor.
Jadi mentor aku tuh banyak dan rata-rata bukan dari UNS in that time gitu. Makanya juga terus aku bangun UNS MUN Club buat biar ada mentornya. Dan yang kedua, makanya sekarang membangun Globi. Nah, sekalian Wah, promosi kan. Globi. Nah, Boleh tapi banget nih. sekalian dia bridging ya promosi Iya, ya. Nah, boleh. nah, Globi itu emang aku bikin karena aku ngerasain keresahan itu dulu gitu. Eh, aku jujur aja, aku cukup iri sama teman-teman aku. Ini kekurangannya UNS nih. Kalau ini kita mulai kekurangannya UNS ya. Iya, iya. Nggak ada mentor dulu, sulit karena cuttingnya nggak ada yang Hmm. pengalaman. Ya ada tapi nggak se-advance yang di Depok di UGM yang nah nyebut di Depok yang di Jogja kayak gitu kan. Karena mereka Sebut udah merek. ya mereka udah lebih settle secara organisasi, uang mereka tuh udah sering kirim ke Harvard dan segala macam. Kita belum pernah gitu. Jadi Iya, nggak iya. ada mentornya gitu kan. Jadi aku harus berguru ke mereka gitu. Aku membangun relasi sama mereka, aku bergurunya sama mereka. Dan mereka sangat terbuka sebenarnya, nggak ada masalah sama itu. Nah, tapi aku ngeliat bahwa kesempatan ini dan kemampuan aku buat networking, ngobrol kayak gini ya kelihatan lah ya kita ngobrol langsung cair segala macam kan. Itu tuh nggak dimiliki sama semua orang. Akhirnya aku bangun di Iya, Globi iya. ini. Nah, di Globi ini satu mudahin informasinya gitu. Jadi orang tuh kayak aku bilang tadi otok kayak Tokped, bayangin Tokopedia, Shopee, cuman ini program-program mengembangkan diri bisa dapat kelas, lomba-lomba segala macam. Pelatihan-pelatihan gitu ya, Betul, kayak. betul. Macam-macam lah, bisa nggak cuma kelas pelatihan doang. Pokoknya kalau kamu mau berkembang, di sini tempatnya. Nah, yang kedua itu, ini fitur yang aku tekenin banget namanya Globi Match. Nah, di sini tuh bisa cari temen, rekan tim, atau mentor. Jadi kayak dengan satu klik, kita, aku mau cari mentor nih. Kita nanti ada Globi Match gitu. Jadi kayak Tinder, bayangin kayak Iya. Tinder, cuman ini kamu nyari nyari teman, nyari mentor. Ya udah di sana bakal dapat. Karena itu keresahan yang aku rasain dulu. Aduh, susah banget dulu cari mentor. Iya, iya. Nah, harapannya dengan ini tuh orang-orang tuh jadi lebih berani. Nggak cuma dari UNS, tapi ya Seluruh universitas Indonesia ya gitu ya, yang Mas ya. tier 2, tier 3 yang mungkin di swasta yang di apa, yang takut nggak pernah ada kakak kelasnya yang nggak punya mentor, jadi nggak punya temen juga, susah nyari Kurang tim kayak gitu, informasi gitu ya, kurang Mas, mungkin. informasi. Nah, Globi will help you gitu loh. Globi akan membantu kamu. Sip, asik. Wah, Promosinya keren, mantap ya. keren. Oke, ya tipis-tipis Nah, lah. nah, mungkin Mas Fikri tadi kan udah cerita banyak tentang Ya. Globi. Nah, mungkin saat mendirikan Globi itu terinspirasi dari siapa gitu, Mas? Hmm. Mungkin dari orang lain atau dari Mas Fikri sendiri nih?